Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Gabar Is Back tahun 2015. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film diawali dengan sebuah aksi penculikan yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda terhadap para kolektor di beberapa tempat yang berbeda, di mana kejadian tersebut didalangi oleh seorang pria dengan sebutan Gabar. Kemudian, scene memperlihatkan bahwa polisi juga media ramai mempertanyakan kejadian tersebut, terutama para polisi yang mendapati bahwa aksi penculikan 10 orang kolektor terjadi hanya dalam waktu satu malam. Ditambah pada keesokan harinya, tim kepolisian mendapati bahwa 9 orang kolektor telah kembali, tetapi keberadaan satu orang tersisa masih dipertanyakan. Sementara itu, di lain tempat, scene memperlihatkan sebuah penemuan yang begitu mengejutkan, di mana satu orang kolektor yang tersisa ditemukan tewas digantung di jalanan kota Maharashtra dengan dikalungkan sebundel berkas dan sebuah CD. CD tersebut bertuliskan Gabar, dan ketika diputar berisi sebuah rekaman suara yang menegaskan bahwa ia akan membunuh satu orang yang korup di setiap hari Jumat, dan ia memperkenalkan diri sebagai Gabar. Dan bukan hanya kepada polisi saja, Gabar juga menyebarkan CD tersebut kepada seluruh orang di Maharashtra, yang mana hal itu membuat seluruh orang menjadi gempar atas siapa sosok Gabar ini. Lalu, scene pun beralih ke lain tempat. Di sebuah perguruan tinggi, nampak seorang dosen bernama Profesor Aditya atau yang kita ketahui sebagai Gabar sedang mengajar mahasiswanya. Namun di tengah pengajaran itu, beberapa orang preman datang untuk menyuruh mereka agar segera bubar. Sedangkan Aditya sendiri yang merasa materinya belum selesai, ia pun lanjut menerangkannya sembari menghajar para preman itu di depan para mahasiswanya. Lanjut, scene beralih ke malam hari. Di perjalanan, Aditya dihentikan oleh seorang wanita yang meminta tumpangan kepadanya karena temannya akan segera melahirkan. Dia adalah Shruti. Dirinya begitu khawatir dan karena sebentar lagi akan melahirkan, mereka pun berhenti di pertengahan jalan. Dan Shruti secara terpaksa harus membantu proses kelahiran si bayi hingga bayi dan sang ibu akhirnya mampu diselamatkan. Keesokan harinya, di kantor kepolisian, tim khusus menyelidiki kasus Gabar yang berisikan 5 polisi bahlul hanya terus beradu argumen mengenai Gabar tanpa sedikit pun mencari tahu lebih serius lagi tentang kasus tersebut. Sementara itu, Subinspektur Sadu yang mendengarkan diskusi mereka berusaha memaparkan pendapatnya. Akan tetapi, karena ia hanya seorang supir, kelima polisi bahlul itu tidak menghiraukannya dan menyuruhnya untuk diam. Sadu sendiri sebagai seorang polisi merasa ingin kasus ini segera terpecahkan, dan kepada temannya ia mengatakan bahwa jika atasannya itu tidak memperdulikannya, ia akan tetap menyelidikinya seorang diri dengan mengambil alasan cuti medis selama beberapa hari. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Kantor kepolisian kembali menerima CD di mana dalam rekaman CD tersebut, Gabar memberitahu bahwa selanjutnya ia akan membunuh pejabat PWD. Dan oleh karena kabar tersebut, beberapa pejabat PWD berusaha meminta perlindungan kepada polisi dengan mengakui kekorupsiannya. Sementara polisi yang disibukkan untuk melindungi pejabat PWD, Gabar ternyata malah menculik pejabat distrik kolektor, dan isu mengenai pejabat PWD tersebut hanya sebagai pengalihan kabar saja. Gabar menculik pejabat distrik kolektor yang menyebabkan para petani mati kelaparan dan membawanya ke sebuah bangunan tak terpakai. Sebelum kematiannya, Gabar pun terlebih dahulu memberi ketakutan kepada pejabat tersebut atas kejahatan korupsi yang sebelumnya telah ia lakukan. Warga, media, juga polisi lagi-lagi digemparkan dengan ditemukannya si pejabat yang sudah tewas digantung bersama dengan berkas korupsinya. Sebagian menyebutnya sebagai teror, namun tak sedikit pula dari mereka yang mendukung aksi Gabar tersebut. Beralih ke tempat Sadu, ia yang sebelumnya mengambil cuti ternyata benar-benar mendatangi setiap daerah di Maharashtra, dan di setiap daerahnya ia mendapati satu orang pejabat jujur, yang mana ketika dibuat pentagram dan coba dihubungkan, semua pejabat jujur itu terhubung karena berasal dari satu perguruan tinggi yang sama, yaitu Perguruan Tinggi Nasional. Kemudian, scene memperlihatkan Aditya yang sedang mengantar Shruti ke rumah sakit karena sebelumnya ia terserempet oleh motor. Di sana Shruti diharuskan untuk melakukan banyak pemeriksaan yang cukup janggal,
Dan tak hanya itu, ketika membayar pun Aditya dan Sruti melihat seorang pria yang baru diberitahu bahwa istrinya telah meninggal sesaat setelah ia membayar, padahal setiap saat ia selalu menunggui istrinya. Merasa ada yang aneh dengan rumah sakit itu, Aditya pun membuat sebuah rencana. Ia mencari tahu cara kerja rumah sakit tersebut dengan membawa seseorang yang sudah meninggal. Pihak rumah sakit sendiri, mulai dari dokter, suster, resepsionis, hingga apotekernya dengan pintar membuat drama yang membuat Aditya terus membayar biaya ini itu. Aditya sudah mengira-ngira semuanya, dan ketika para dokter berpura-pura sedih karena si pasien meninggal, Aditya pun membalikan keadaan dengan memberikan surat kematian pasien dari rumah sakit sebelumnya, di mana hal itu membuat pihak rumah sakit gelagapan, dan Aditya menyuruh mereka untuk mendatangkan bosnya secara langsung. Beberapa saat kemudian, Aditya pun berhadapan langsung dengan bos dari rumah sakit tersebut, yaitu Vikas Patil. Kepada Vikas, Aditya meminta uang 500 juta atas nama Shanti Nagpal sebagai uang tutup mulut. Dan Vikas yang tak mau begitu saja menuruti berusaha untuk menyerang Aditya. Namun usaha itu sangatlah sia-sia, dan alhasil mereka pun membayar uang 500 juta atas nama Shanti Nagpal beserta uang yang sebelumnya Aditya keluarkan. Tak hanya uang ganti rugi yang Aditya bebankan sebagai ganjaran, ternyata Aditya tetap membongkar kebusukan rumah sakit Patil kepada media dan orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang berdemo dan menghalangi mobil Vikas. Vikas sendiri yang seorang pemarah memilih keluar mobil dan menodongkan pistol ke semua orang di sana. Akan tetapi banyaknya orang di sana tak membuat mereka takut dan malah mengeroyok Vikas. Hingga tak lama terdengar suara tembakan, di mana Vikas lah yang tertembak dan tewas. Digvijay Patil yang merupakan ayah dari Vikas Patil sangatlah marah mengetahui anaknya tewas dan bisnis rumah sakitnya terusik. Dengan geram, ia mencari wajah si pemuda yang dibicarakan anak buahnya melalui CCTV. Lalu ketika ia menemukannya, betapa kagetnya ia ketika yang ia lihat adalah wajah Aditya, yang menurutnya Aditya seharusnya sudah mati 5 tahun yang lalu karena ia sendiri yang sudah membunuh Aditya. Kemudian, scene pun flashback ke 5 tahun sebelumnya. Aditya begitu bahagia dengan istri dan juga calon anaknya. Namun kebahagiaan itu seketika menjadi duka ketika sang istri terjebak di apartemen yang tiba-tiba saja runtuh dan harus meninggal di tempat, di mana apartemen tersebut adalah milik Digvijay Patil yang secara ilegal dibangun di atas bekas sungai. Aditya yang mengetahui hal tersebut mendatangi Patil dengan membawa berkas barang bukti kebusukan perusahaan Patil. Patil sendiri menganggap remeh Aditya, dan karena itu Aditya secara tak terduga menghajar Patil dan orang-orangnya yang berada di dalam ruangan hingga mereka tak berdaya. Setelah mampu mengalahkan anak buah Patil, Aditya mendorong Patil ke sisi gedung. Namun Aditya tak membunuhnya karena Patil yang terus memohon maaf, hingga kesempatan tersebut malah Patil gunakan untuk membunuh Aditya dengan sebuah kapak. Oke guys, kembali ke masa sekarang. Dirasa tim khusus kepolisian tidak mampu memecahkan kasus tersebut, akhirnya menteri memanggil anggota CBI yaitu Kuldipawa untuk menyelidiki kasus Gabbar. Kuldipawa sendiri merasa marah dengan kebahlulan 5 polisi itu. Dan di tengah diskusi itu, lagi-lagi pihak kepolisian dikirimi CD rekaman suara Gabbar, yang mana pada rekaman kali ini Gabbar menerangkan bahwa sasarannya adalah seorang petugas polisi yang paling korup. Secara singkat, beberapa polisi korup pun berhasil Gabbar culik. Dan kepada 5 polisi bahlul, Kuldipawa menanyakan siapa polisi yang paling korup agar ia dapat menyelamatkannya. Mendapati nama polisi Gaure sebagai polisi yang paling korup, Kuldipawa lantas menelpon Gaure untuk memperingatinya. Namun peringatan itu tidak sedikit pun dihiraukan oleh Gaure. Dan ternyata di tempat Gaure, Gabbar atau Aditya yang berada di antara pengiring jenazah secara langsung sudah mengintainya. Dan hanya dalam waktu singkat saja, Gabbar mampu menculiknya. Untuk lolos dari pemeriksaan polisi, Gabbar pun berpura-pura menjadi seorang polisi dan mengalihkan perhatian, sehingga mobil jenazah berisi polisi Gaure berhasil lolos dari pemeriksaan itu. Akan tetapi, di tengah sandiwara Gabbar itu, Sruti melihatnya dan merasa heran kenapa Aditya yang ia kenal memakai seragam polisi. Setelah diculik, polisi Gaure pun dibawa ke sebuah kuburan, dan ternyata Sruti mengikuti mereka. Namun tak lama dari itu, Sruti yang mengintip pun ketahuan.
Dan sebagai Aditya, ia menjelaskan semuanya kepada Shruti dan memberitahu bahwa ia adalah Gabbar. Lantas info flashback di mana pada hari Aditya dibunuh, ia berhasil diselamatkan oleh rombongan mahasiswa perguruan tinggi nasional. Oleh karena itu, ia pun berusaha membantu gerakan mahasiswa tersebut untuk memberantas korupsi dengan menebar teror Gabbar. Selesai menjelaskan, salah seorang mahasiswa datang, yaitu Govin. Gabbar dengan berat hati memberitahu bahwa nama ayahnya berada di tempat paling atas sebagai polisi korup. Dan Govin sendiri yang mendengar hal itu terlihat begitu sedih. Namun dengan tegar ia memilih untuk tetap memperjuangkan misinya, karena bagaimanapun segala hal memang harus dikesampingkan. Beralih ke kantor polisi, Kuldipawa benar-benar dibuat tak habis pikir tentang sosok Gabbar. Dan Sadhu yang merasa memiliki kesempatan untuk pendapatnya langsung mengumumkakan pendapatnya kepada Kuldipawa. Mendengar hasil penyelidikan Sadhu yang sudah begitu jauh dan ia yang tertinggal mulai menerima pemikiran itu, dan dengan cepat mereka bergegas menangkap semua orang yang berasal dari perguruan tinggi nasional untuk diinterogasi. Sekalipun para mahasiswa itu sudah disiksa, tapi tidak satupun dari mereka yang membuka mulutnya. Dan Sadhu lagi-lagi benar dengan menyarankan agar mereka dapat berpikir seperti Gabbar. Dan karena diketahui bahwa Digvijay Patil adalah pengusaha korup yang membunuh pegawai jujur, Sadhu menebak bahwa Gabbar akan menghukumnya. Untuk itu mereka harus segera mengawasi Patil. Singkatnya, beberapa hari kemudian Digvijay Patil mengadakan pesta ulang tahun dirinya di rumahnya. Kuldipawa dan para polisi pun berusaha mengawasi Patil di pestanya tersebut karena kedatangan banyak orang memungkinkan Gabbar untuk datang menculik Patil. Di pesta tersebut, semua orang yang datang memakai pakaian yang sama dengan Patil dan menggunakan topeng wajah Patil. Dan ketika akan meniup lilin, Patil melihat Aditya yang kemudian ia segera memberitahu anak buahnya. Topeng wajah dan pakaian yang serupa dengan Patil membuat semua merasa kebingungan hingga dengan cepat Aditya pun sudah berada di hadapan Patil yang dengan segera memborgolnya, juga memasangkan topeng wajahnya sendiri. Dan setelah itu kekacauan pun Aditya atau Gabbar ciptakan. Kuldipawa dan para polisi dibuat bingung dengan kekacauan tersebut dan mereka benar-benar merasa kecolongan karena Patil mampu Gabbar culik di depan pengawasan mereka. Sementara para polisi mencari Patil yang berhasil diculik, ternyata Gabbar dan Patil tetap berada di rumah Patil yang kosong karena orang-orang Patil yang juga sibuk mencari Patil di luar rumah. Kepada Patil, Aditya pun mengungkapkan bahwa ia adalah Gabbar dan sekarang ia lebih berpengaruh daripada Patil. Patil begitu tercengang mendengar hal itu dan memang benar bahwa Gabbar lebih berpengaruh karena ketika orang ini mintai tolong Patil lewat telepon mendengar nama Gabbar, mereka tidak mau membantu, termasuk polisi Sadhu, si penyelidik cerdas kasus Gabbar. Mengetahui hal itu, Patil tetap tidak mau menerima kenyataan dan ia pun menyerang Gabbar hingga mereka bertarung habis-habisan di sana. Gabbar kemudian mendorong jatuh Patil bersama dirinya dari lantai 2 rumah Patil, dan Patil yang memang terluka lebih parah terus dihajar oleh Gabbar. Sekalipun Patil meminta maaf, namun dengan sisa kekuatannya, Gabbar mengangkat tubuh Patil dan membantingkannya ke tembok hingga terpental ke kolam renang. Setelah membunuh Patil, Gabbar pun mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Semua orang begitu tak menyangka dengan kedatangannya dan juga sosoknya. Gabbar mengakui semua perbuatannya yang hanya ia lakukan seorang diri. Oleh karena itu, Gabbar meminta polisi untuk membebaskan para mahasiswa yang sebelumnya ditahan. Media pun ramai memperbincangkan Gabbar, dan ratusan ribu orang bernebo untuk kebebasan Gabbar hingga menghalangi mobil polisi. Melihat pemandangan itu, dengan bijaksana Gabbar memberi peringatan kepada mereka semua, sehingga tak lama dari itu mereka pun menjadi mengerti. Atas apa yang Gabbar lakukan, ia dihukum mati dengan digantung. Semua orang sebenarnya begitu merasa sedih, termasuk Sadhu yang sebenarnya mendukung aksi Gabbar, dan juga Shruti yang kenyataannya mulai mencintai Gabbar atau Aditya yang ia kenal. Dengan besar hati, Gabbar pun menaiki tempat di mana ia akan segera dieksekusi mati. Dan di depan tali yang menggantung, Gabbar berkata, "Aku akan mati, bagaimana denganmu Kalia?" Lalu film Gabbar Is Back pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Gabbar Is Back tahun 2015.
Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe agar dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and I love ya!